Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Rina Sabila. Saya Hanifah Radila. Saya Fatimah Zahra. Saya Nahda Zahra. Saya Najwa Mutia Hayuda. Saya Adi Triyogia. Dan saya Valita Izzata Nikmah. Halo semua, di sini aku mau jelasin ke kalian tentang proses kontraksi pada otot. Yuk disimak. Proses kontraksi otot merupakan rangkaian peristiwa kompleks yang melibatkan interaksi antara protein-protein di dalam sel otot. Nah, di dalam otot ini terdapat dua protein utama, yaitu ada aktin atau filamen tipis dan miosin filamen tebal. Ketika miosin bekerja, maka ia akan menarik lempeng Z yang ada di kedua ujung sarkomer ke ujung tengah. Alhasil, sarkomer akan mengalami pemendekan. Nah, memendekkan semua sarkomer yang ada di otot rangkai ini dapat menyebabkan pemendekan otot atau yang biasa kita sebut dengan kontraksi. Nah, selanjutnya kita ada proses relaksasi otot. Otot itu akan kembali ke keadaan semula setelah berelaksasi bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu tidak cukupnya energi dan adanya impuls dari otak yang memerintahkan sel otot untuk relaksasi. Untuk menggerakkan aktin, maka miosin membutuhkan energi berupa ATP. Jika ATP yang ada di miosin sangat banyak, maka ia bisa melakukan kontraksi. Sebaliknya, ketika ATP berkurang, maka otot secara perlahan juga akan berhenti berkontraksi dan kembali ke keadaan normal atau memanjang. Nah, penyebab keduanya itu adalah sinyal atau impuls. Kita melakukan gerak tubuh secara sadar karena diperintahkan oleh sel saraf yang ada di otak. Otak ingin kita melakukan relaksasi, maka ia akan mengirimkan sinyal ke sel otot melalui perantara asetilkolin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan neuromuscular junction pada saat kontraksi dan relaksasi. Kontraksi atau gerak pada otot rangka terjadi apabila ada stimulus dari motor neuron. Motor neuron merupakan akson sel syaraf yang berhubungan dengan sel otot. Kedua komponen tersebut akan membentuk struktur persambungan yang dinamakan neuromuscular junction. Neuromuscular junction adalah tempat di mana akhir saraf motorik bertemu dengan otot rangka. Ini adalah titik di mana sinyal listrik dari saraf ditransmisikan ke otot untuk memicu kontraksi. Nah, gimana sih cara kerjanya pada saat kontraksi? Neuromuscular junction pada saat kontraksi, tahap pertama, tahap pelepasan neurotransmitter. Yang dimana ketika potensial aksi mencapai ujung syaraf motorik, hal tersebut memicu pelepasan neurotransmitter yang disebut asetilkolin dari vesikel sinaptik ke celah sinaps. Tahap ini terjadi di ujung syaraf yang dikenal sebagai akhir saraf presinaptik. Yang kedua, ada tahap pengikatan asetilkolin, di mana asetilkolin merambat melalui celah sinaps dan terikat pada reseptor asetilkolin di membran sel otot. Tahap ini menghasilkan perubahan dalam potensial membran sel otot. Dan yang terakhir, potensial aktif di otot, di mana pengikatan asetilkolin memicu potensial aksi di membran otot. Potensial aksi ini menyebar melalui membran otot dan mengaktifkan seluruh otot. Lalu ada pelepasan kalsium, di mana potensial aksi di membran otot mengakibatkan penyebaran impuls melalui sistem transmisi T yang masuk ke dalam otot. Ini memicu pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma bagian dalam sel otot. Yang kelima, ada interaksi aktin miosin. Kalsium terikat pada protein troponin dan mengubah posisi protein tropomiosin. Ini mengungkapkan situs pengikatan aktin pada filamen aktin. Filamen aktin dan miosin berinteraksi membentuk cross bridge. Selanjutnya, siklus cross bridge. Siklus ini melibatkan perubahan konformasi pada protein miosin yang memungkinkan ikatan dan pelepasan antara aktin dan miosin. Proses ini didorong oleh hidrolisis ATP untuk menyediakan energi. Selanjutnya, pada kontraksi otot selama siklus cross bridge, filamen aktin bergeser oleh filamen miosin, menyebabkan tumpang tindih yang lebih besar antara filamen-filamen tersebut. Ini mengakibatkan penyusutan otot atau kontraksi. Nah, tadi pada saat kontraksi, kalau gitu pada saat relaksasi itu gimana ya? Neuromuscular junction pada saat relaksasi, yang pertama ada penghentian stimulasi. Sinyal listrik dari saraf motorik berhenti, menghentikan pelepasan asetilkolin. Selanjutnya, pompa kalsium ATPase. Kalsium yang dilepas ke sitoplasma otot selama kontraksi diangkut kembali ke retikulum sarkoplasma oleh pompa kalsium ATPase. Ini mengurangi konsentrasi kalsium di sitoplasma. Selanjutnya, tutupan situs pengikatan aktin. Dengan berkurangnya kalsium, protein tropomiosin kembali menutup situs pengikatan aktin, menghentikan interaksi antara aktin dan miosin. Lalu ada relaksasi otot. Tanpa interaksi antara aktin dan miosin, otot kembali ke panjang semula atau relaksasi.
Kesimpulannya, neuromuscular junction sangat berperan penting dalam menghubungkan sinyal listrik dari saraf motorik dengan kontraksi otot. Proses kontraksi dan relaksasi otot sangat tergantung pada pelepasan dan penangkapan kembali kalsium, serta interaksi kompleks antara filamen aktin dan miosin. Antara syaraf pada otot adalah proses di mana impuls syaraf pada sistem syaraf dikirimkan ke sel-sel otot untuk merangsang kontraksi. Suatu sel syaraf atau neuron terdiri dari dendrit, tubuh sel, dan akson. Penghantaran impuls ke otot inilah yang menyebabkan kontraksi otot. Penghantaran impuls syaraf terjadi karena adanya stimulus atau rangsangan. Dendrit berfungsi untuk menerima informasi rangsangan lalu meneruskannya ke dalam sel tubuh untuk diproses. Sinyal syaraf akan dibawa menuju akson dan diteruskan ke sel syaraf lainnya hingga menuju jaringan otot. Pada otot polos dan otot jantung, proses hantaran berbeda sedikit karena sifat syaraf involuntir dan ritmis kontraksi. Namun, dalam otot jantung, sistem jaringan konduksi listrik internal sangat berperan penting dalam memicu dan mengkoordinasikan kontraksi tanpa melibatkan impuls syaraf eksternal. Selanjutnya ada jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos, otot rangka atau otot lurik, dan juga otot jantung. Yang pertama ada otot polos. Otot polos memiliki bentuk yang besar di bagian tengah dan ujung yang meruncing. Otot polos bekerja walaupun saat kita sedang tertidur, karena otot polos bekerja secara teratur dan tidak cepat lelah. Otot ini terdapat pada dinding saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, pembuluh limfe, dan lainnya. Saat otot polos berkontraksi, maka bagian tengahnya akan melebar sehingga otot menjadi lebih pendek. Otot polos bekerja di luar kesadaran kita. Maksudnya, reaksi otot ini berasal dari susunan syaraf tak sadar atau otot involuntir. Yang kedua ada otot lurik atau otot rangka. Otot ini memiliki ciri khas garis-garis melintang dikarenakan adanya struktur miofibril. Miofibril ini mengandung protein-protein kontraktil seperti aktin dan miosin yang memungkinkan otot untuk berkontraksi. Otot lurik berfungsi untuk menggerakkan tulang, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan berbagai gerakan yang sadar, seperti berjalan, berlari, mengangkat benda, dan lainnya. Kontraksi dari otot lurik membuat otot ini memendek dan setiap serabutnya ikut berkontraksi. Otot lurik hanya berkontraksi jika ia mendapat rangsangan dari rangsangan syaraf sadar atau otot volunteer, yang artinya otot ini bekerja menurut perintah otak. Yang ketiga ada otot jantung. Seperti namanya, otot ini hanya ditemukan di jantung. Otot ini mirip dengan otot lurik, tapi yang membedakan adanya serabut yang bercabang dan bergabung satu sama lain. Otot jantung mempunyai kemampuan khusus untuk melakukan kontraksi otomatis tanpa bergantung pada rangsangan syaraf. Fungsi saraf pada otot ini hanya untuk mempercepat atau memperlambat kontraksi. Proses kerja otot jantung dimulai dari sinyal listrik yang dihasilkan oleh simpul sinoatrial atau SA node dalam atrium jantung mengirimkan impuls listrik yang menyebabkan atrium berkontraksi dan mendorong darah ke dalam ventricle. Sinyal listrik bergerak melalui jaringan atrioventricular node atau AV node ke ventricle yang memberikan waktu bagi atrium mengalirkan darah ke dalam ventricle sebelum ventricle berkontraksi. Setelahnya, atrium berkontraksi untuk mendorong darah masuk ke dalam ventricle melalui katup atrioventricular atau AV yang terbuka. Setelah darah masuk ke ventricle, impuls listrik akan merangsang kontraksi simultan dari kedua ventricle, sehingga darah dapat masuk ke dalam arteri utama atau aorta dan ventrikel kiri, dan ke arteri paru-paru dari ventrikel kanan. Saat otot jantung relaksasi, ruang jantung lalu diisi kembali dengan darah yang baru, sehingga jantung siap mengulangi proses kontraksi dan memompa darah lagi. Dan proses ini berlangsung secara terus-menerus selama seluruh hidup kita.